Kalau untuk bos pomnya ini belum kita pasang, masalahnya belum kita servis teman-teman. Kita naikkan dulu ya untuk mesinnya. Nah ini awalnya kan tidak kita ganti teman-teman. Saya coba, saya tes ya, itu masih bagus. Lah ternyata jebol nozzle-nya. Sudah ringan teman-teman ya. Langsung nyes tanpa dipanas-panasi teman-teman. Siap dijemput bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, amin. Oke bosku, teman-teman semua, selamat sore. Sore hari ini kita mau merakit mesin Mitsubishi L300 diesel tahun 2017 teman-teman. Tapi di video lalu saya salah ya, mengetiknya itu tahun 2015 teman-teman. Ternyata tahun 2017 ya. Untuk permasalahannya yang awal teman-teman sudah sama-sama kita lihat ya. Yang pertama, sulit dihidupkan. Setelah mesin hidup itu ngobos parah teman-teman. Lalu asap knalpotnya ngabul putih terlalu banyak. Nah begitu. Setelah kita turunkan mesinnya, lah ternyata ada masalah di ring pistonnya yang sudah putus dan melintir. Jadi pistonnya itu sampai cuil, kedudukan dari ringnya teman-teman ya, itu sampai melebar. Jadi terpaksa silinder bloknya kita antar ke bengkel bobot. Oke bosku, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe-nya, like-nya dan komennya, supportnya teman-teman, supaya channel kita bisa tambah maju lagi. Terima kasih bosku yang sudah support dari awal. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Amin 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 ya robbal alamin. Oke bosku, kita lihat dulu komponen mesinnya satu persatu. Nah di sini yang lalu teman-teman, di silinder blok ini yang kita lakukan yang pertama mengganti liner boringnya teman-teman. Ini kita ganti ya semua tempat-tempatnya ke bengkel bobot teman-teman. Lalu ini sudah kita honing. Kalau untuk ukurannya saya juga belum lihat, belum tahu. Nanti kita lihat sama-sama. Oke, pastikan sudah kita cuci sampai bersih teman-teman, dalam dan luar. Nah begitu teman-teman ya, pastikan bersih, harus bersih begitu. Lalu di sini kita lihat untuk kapnya sudah saya bersihkan teman-teman. Nanti pas pemasangan kita semprot lagi. Lanjut di sini untuk crankshaftnya. Ini crankshaftnya yang awalnya teman-teman ya, ini diganjel bagian metalnya, tetapi tidak kita antar ke bengkel bobot teman-teman. Nanti kita tes dulu untuk crankshaft ini teman-teman. Jika nanti hasilnya tidak bagus pas coba teman-teman ya, terpaksa kita antar ke bengkel bobot. Nah begitu teman-teman. Lalu di sini untuk konrutnya, setang pistonnya kita perhatikan di kapnya, bautnya dan murnya, lalu bushingnya pastikan bagus semua teman-teman. Jika bushingnya sudah oblak sebaiknya diganti. Oke bosku, kita lihat di sini ya, untuk komponennya masih pada berserak ya. Nanti kita rakit teman-teman ya. Masih banyak lagi di sini mesin yang belum saya rakit. Lanjut di sini untuk spare partnya yang mau kita ganti sudah saya belikan teman-teman, sudah saya siapkan. Di sini yang pertama untuk metalnya semua kita dikasih yang daido sama teman kita bengkel bobot. Metal bulannya, metal raunnya, metal jalan 025 masih sama persis dengan pembongkarannya ya, artinya untuk crankshaftnya tidak kita selip. Metal duduknya, oke teman-teman, untuk semua metal sudah kita lihat. Lalu di sini untuk ring pistonnya ini kita dikasih kotak putih yang aslinya teman-teman ya. Lalu untuk pistonnya di sini kita siapkan
yang asli juga satu set, yang asli teman-teman ya, untuk pistonnya. Lalu packing setnya ini sudah kita siapkan, lalu lemnya semua sudah lengkap teman-teman. Lanjut kita mulai perakitan mesin mobil ini seperti biasa dengan cara pengepasan atau pemasangan metal roundnya. Ini teman-teman ya, kita pasang ke konrutnya dan kita coba dulu. Sebentar. Di sini untuk metalnya teman-teman sudah kita buka dan sudah kita pasang ke konrutnya atau stang pistonnya. Lalu kita kasih oli teman-teman dan kita pasang ke crankshaftnya. Lalu kita coba. Ya, pastikan ringan teman-teman ya. Lalu yang awalnya ini kan diganjel di metalnya, jadi kita goyang teman-teman. Kalau goyangnya masih wajar, tidak masalah, masih bagus. Tapi kalau sudah terlalu banyak, ya terpaksa kita antar ke bengkel bobot supaya di slip lagi teman-teman. Nah begitu ya. Ya kalau ini menurut saya masih lumayan bagus, masih layak teman-teman ya. Oke, setelah aman lanjut kita lepas ke tempatnya teman-teman dan kita lanjutkan pemasangan pistonnya. Saya buka dulu. Teman-teman semua, di sini untuk stang pistonnya ya sudah kita buka, lalu pistonnya sudah kita pasang ke konrutnya atau stang pistonnya. Kita perhatikan lagi teman-teman, bushing, pinnya, lalu pengancingnya atau gipnya ya, pastikan bagus, masuk semua teman-teman. Oke, setelah aman lanjut kita mulai pengepasan crankshaft di silinder bloknya teman-teman. Dengan cara pemasangan metal duduknya ke bloknya, lalu kita pasang crankshaftnya teman-teman. Pik, stok 17 pik yang bagus pik. Yang hitam kemarin jumpa nggak yang hitam? Nggak jumpa yang hitam. Ah, ya dua-duanya lah. Bunga yang segi.
Nah, di sini teman-teman, untuk selang jet oli dan bautnya sudah kita pasang. Untuk ukuran baut jet olinya seperti biasa teman-teman, kita buat 4 kgm sampai 4,5 teman-teman. Kalau misalkan bautnya masih ngelawan, masih bisa dikunci lagi teman-teman, ya bisa dibuat 5 kgm. Kalau bisa teman-teman 4 kgm ya, sampai 4,5 sudah cukup, takutnya molor. Nah, di sini untuk kapnya sudah kita pasang, pastikan berurutan arah ke depan semua teman-teman ya. Sini depannya dan sini belakangnya. 1, 2 berurutan. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dari 12 kgm sampai 14. Jangan lebih dari 14 kgm. Oke, bosku, lalu kita coba seperti ini. Kita tes. Oke, setelah aman, lanjut kita pasang seal crankshaft bagian belakang. Nah, itu kita ganti dulu. Nah, itu kita ganti dulu teman-teman sealnya. Lalu kita pasang sealnya, sebengnya dan flywheelnya. Mungkin ini saya lembur teman-teman. Ini juga sudah mendekati maghrib, jadi sebentar lagi kita istirahat, lembur lagi lur. Ya, tidak masalah. Semoga saja diberi kelancaran, kesehatan selalu teman-teman, untuk berbagi untuk teman-teman semua. Oke, bosku, teman-teman semua. Nah, di sini untuk flywheelnya atau roda gilanya sudah saya pasang teman-teman. Lanjut kita tegakkan posisi mesinnya atau bloknya seperti ini. Setelah begini kita bisa lanjutkan pemasangan bagian depan ini atau atas teman-teman. Contohnya pompa oli, pompa air. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan teman-teman ya, untuk gigi pompa olinya nanti kita cek. Kalau sudah miring sebaiknya diganti teman-teman. Nah, di sini saya memberikan contoh pompa olinya sebelum kita pasang. Ini dibuka teman-teman. Nah, ini ya seperti ini. Jadi kalau nggak kita buka, walaupun dicuci saja nggak bagus teman-teman, kurang bagus menurut saya. Nah, ini ya. Nah, ini tutupnya dibuka, kita bersihkan, kita cuci, lalu kita semprot dan kita pasang lagi. Nah, begitu teman-teman. Lalu kedua asnya ini juga kita semprot, kita bersihkan teman-teman. Kalau untuk pemasangannya mungkin mudah, teman-teman sudah paham semua ya. Jadi saya lanjut dulu teman-teman. Nanti yang penting lagi selain pompa oli, yang penting bagian ring piston dan pemasangan piston nanti kita sambung lagi teman-teman ya. Kita perlihatkan. Ini mau saya lanjut dulu untuk pemasangan pompa oli dan pompa airnya. Sebentar bosku. Ini enggak resik angin lur, sayang teman-teman ya. Di sini untuk pompa olinya sudah kita pasang, pastikan bersih. Lalu pompa airnya, water pumpnya. Lanjut di sini kita mau pemasangan piston. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita pasang pistonnya, ringnya, sebelum kita pasang ke pistonnya juga teman-teman ya, kita paskan dulu. Kita lihat pulernya atau celah dari ring pistonnya. Di sini untuk keempat ring piston nomor 1 sudah kita pasang, ini kita lekatkan. Kita pakai ring yang asli. Nah, ini. Oke. Lanjut kita ukur. Kita supaya tahu teman-teman ya, berapa lama harus rayen. Ya, kalau misalkan padat ya kita tambahi waktunya gitu.
Di sini kita pakai ukuran 20 dan 25 seperti biasa. Kita tes dulu 25-nya. Ini menurut saya sangat penting sekali teman-teman ya. Jangan langsung dipasang gitu. Plak ya cepet siap, tapi nanti hasilnya gimana gitu. Sebaiknya kita ukur dulu layak pakai atau tidak teman-teman. Terkadang begini, mohon maaf saya tambah sedikit ya, cerita sedikit teman-teman. Contohnya ini ya, tidak kita tes dulu langsung kita pasang. Ya namanya bengkel bobot juga kan manusia, sama seperti kita kan. Terkadang ada silapnya. Ya namanya manusia, silap itu sudah pasti setiap hari. Oke, kita ukur dulu. Ini 25, tidak masuk ini. Nah ini teman-teman ya, 025 tidak masuk, 020. Alah ora ketok ya lor. Nah ini 20 dan 25. 20. Nah ini 20. Ini agak padat teman-teman. Oke, di sini untuk gapnya 0,20 mm. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui gap ring pistonnya 0,20 mm, lumayan bagus ya, mesin diesel kecil. Lanjut kita lepas kembali ring pistonnya. Kita lepas dan kita pasang ke pistonnya. Mohon maaf jika berisik suara kodok. Di samping bengkel ada kolam terbengkalai itu, tidak diopeni mbak senduwe lor. Oke sebentar teman-teman ya, saya pasang dulu ke pistonnya. Jika nanti pemasangan pistonnya tidak kelihatan ya harap maklum teman-teman ya. Masalah momen sangat penting untuk celah atau gapnya. Ya maklum, saya juga sendirian ini, jadi saya pasang dulu. Gini kawan nih lor, lagi abeh nggak enak kan? Tuh, dua orang itu lagi lembur, jadi saya pasang dulu. Teman-teman semua, nah di sini untuk keempat pistonnya sudah saya pasang teman-teman. Mohon maaf ya jika tidak kelihatan proses pemasangannya ya, dikarenakan saya sendiri teman-teman. Jadi ini sudah saya pasang ya. Kalau pemasangan teman-teman ya, kalau pemasangan piston kita sendiri, kita berhati-hati ya, jangan sampai selang jet oli itu patah ataupun bengkok begitu. Kalau untuk letak dari ring pistonnya kita bisa yang penting teman-teman itu berjarak, jangan sampai jumpa gitu. Mungkin teman-teman paham ya, yang penting berjarak, jangan sampai jumpa. Oke teman-teman, setelah begini kita pasang kapnya dan kita kunci untuk stang pistonnya. Kita pasang kapnya, lalu kita pasang mornya dan kita kunci. Untuk ukuran bautnya atau mornya, mor konrutnya teman-teman ya, kita pakai 4,5 sampai 5 kgm. Kita cek berulang-ulang, jangan sampai ada yang terlupa bagian dalam ini teman-teman ya, dari kap crankshaftnya, lalu konrutnya, stang pistonnya. Oke, lanjut kita pasang selang pipanya, saringan oli bagian dalam, dan kita bisa pasang karternya. Oke teman-teman, nah di sini untuk pemasangan karternya ya, ini sudah selesai. Jangan lupa saringan oli bagian dalam ya, kita pasang, lalu kita pasang karternya.
bak olinya teman-teman. Oke, setelah begini kita lanjutkan esok hari untuk mesin L300 ini. Kita pemasangan transmisinya, lalu silinder headnya atau dekselnya ya, dikarenakan sudah malam teman-teman. Ini sudah pukul 00.00 jam 12 lor malam ya, terpaksa dilakukan ini di lembur. Masalahnya banyak lagi yang belum dirakit. Oke teman-teman, walaupun tidak kelihatan ya proses pemasangan pistonnya, semoga yang saya sampaikan ada yang bisa bermanfaat. Kita lanjut esok hari. Teman-teman ya, untuk packing dekselnya kita belikan lagi. Masalahnya packing setnya kan yang biasa, jadi packing dekselnya kita yang asli. Nah ini kita beli sendiri teman-teman. Kita pasang packingnya, lalu silinder headnya atau dekselnya teman-teman ya, itu sudah selesai kita skor. Sebentar lihat. Teman-teman ya, saya lanjut dulu. Bautnya kita cuci dan kita pasang. Jangan lupa ring bajanya ya, setiap baut ada ringnya, kita pasang teman-teman.
teman-teman semua. Di sini untuk dekselnya sudah saya pasang teman-teman, lalu bautnya dan sudah kita kunci. Untuk ukuran bautnya kita bisa pakai 10 kgm, 10, 11 sampai 12 teman-teman. Tapi kalau 10 sudah cukup teman-teman ya. Oke, kita cek kembali semua bautnya, jangan sampai ada yang terlupa teman-teman. Setelah aman kita bisa lanjutkan memasang nozzle-nya. Ini nozzle-nya sudah saya servis teman-teman. Kita buat ukurannya 2000 PSI keempat-empatnya, 2000 PSI. Untuk isi nozzle-nya tidak kita ganti, masih pakai yang lama. Selang pipanya ya, selang bypassnya, pastikan o-ringnya kita bantu dengan lem juga boleh. Lanjut kita pasang intake-nya, kedua intake-nya kita pasang, noken asnya dan rocker armnya. Oke teman-teman ya, untuk memasangnya saya kira mudah, jadi teman-teman juga pastinya sudah tahu. Saya lanjut dulu teman-teman ya, saya pasang intake-nya, lalu noken asnya. Teman-teman semua, kita lihat lagi ya mesin L300 nya. Nah di sini untuk intake-nya sudah kita pasang teman-teman. Lanjut noken asnya, rocker armnya sudah kita pasang. Lanjut untuk nozzle-nya teman-teman, ini sudah kita pasang juga, kita kunci dan juga penyetelan celak klepnya. Untuk celak katupnya kita bisa buat 025 teman-teman. Yang namanya ini baru kita servis, kita buat longgar dulu 025 ya, nanti setelah Ryan mau serah terima bisa kita cek lagi. Oke, lanjut kita pasang teman-teman tutup klepnya. Di sini untuk bos pomnya belum saya pasang dikarenakan apa, belum saya servis teman-teman, jadi ini mau kita naikkan tanpa bos pom. Nah begitu teman-teman ya. Timing belnya juga sudah tentu ya, belum kita pasang. Nah ini timing belnya. Nah ini bos pomnya teman-teman, belum saya servis, jadi kita naikkan setelah azan maghrib untuk mesin L300 ini. Oke teman-teman, kita sambung lagi ya. L300 nya ini belum selesai semua teman-teman. Semalam sampai pemasangan tutup klepnya. Kalau untuk bos pomnya ini belum kita pasang, masalahnya belum kita servis teman-teman. Kita naikkan dulu ya untuk mesinnya. Nah ini untuk bos pomnya belum diservis, lalu temeng belnya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman ya, kita naikkan dan kita belikan dulu spare partnya.
Kita lihat lagi setelah naik. Nah, di sini untuk bos pomnya sudah kita perbaiki teman-teman. Kita penggantian di rotor headnya, merubah untuk kedudukan springnya, lalu sealnya kita ganti teman-teman, dan juga linernya ya, fat pumpnya. Oke teman-teman, setelah aman bagus, lanjut kita pasang bos pomnya dan timing belnya. Nah seperti ini teman-teman, belum kita pasang ya. Semalam Jumat kita libur, tutup teman-teman. Timing belnya kita pakai yang ini, yang Jepang. Untuk pemasangannya sangat mudah teman-teman ya. Murnya 2 buah, bagian bawah belakang itu 2 buah bautnya. Lalu sepinya kita perhatikan, ini sudah terpasang. Lanjut kita pasang pulinya ya, gigi timingnya ini, dan kita pasang mur. Sebentar teman-teman, ngambil kunci dulu ya. Teman-teman semua, di sini untuk bos pomnya sudah kita pasang teman-teman. Lalu timing belnya ini sudah kita pasang juga, yang besar 1 buah, yang kecil tidak kita pasang. Kenapa tidak kita pasang teman-teman? Ya dikarenakan mobil ini muatan berat teman-teman ya. Jadi supaya agak ringan sedikit, kita kurangin timing belnya, kita tidak pasang. Ya dikarenakan mobil ini muatan berat, jadi supaya tidak terlalu maksa mesinnya, kita lepas untuk timing bel yang kecil. Ya syaratnya untuk melepas timing bel yang kecil teman-teman ya, pastikan pompa oli utamanya itu bagus, jadi supaya tidak mesin ini gampang rusak begitu. Oke, pastikan topnya harus pas semua, jangan ada dilari-larikan. Contohnya yang di crankshaft harus pas, lalu di noken asnya, dan juga di bos pomnya. Oke teman-teman, jangan ada yang dilarikan ya. Nanti kita tes dulu, hidupkan. Masalahnya bos pom ini kita servis penggantian rotor headnya, sealnya, dan linernya. Nah begitu teman-teman. Oke, lanjut kita cek kembali untuk mur dan bautnya semua bagian dalam ini, jangan sampai ada yang terlupa. Lanjut kita pasang, tutup timingnya, kipas radiator, dan radiatornya. Oke, sebentar teman-teman ya, saya lanjut dulu pemasangan tutup timingnya. Teman-teman semua, nah di sini kita lanjut lagi mesin L300 nya teman-teman ya. Masih proses pemasangan kipas radiatornya, selang-selangnya teman-teman. Pastikan sudah terpasang semua. Selang oli, dinamo casnya yang bawah kita perhatikan, biasanya yang pendek itu sering rapuh, sebaiknya diganti teman-teman. Selang alternatornya ya, selang olinya begitu juga selang bagian atasnya, selang nepelnya. Lalu di sini semua filter kita ganti teman-teman, filter oli, filter solar, atas dan bawah. Masalah sudah double ini ya filternya, kita ganti semua teman-teman. Lanjut kita isi air radiatornya, kita pakai coolant dan juga olinya. Olinya kita belikan yang 10 liter teman-teman, nanti kita isi secukupnya ya. Kita isi teman-teman olinya dan air radiatornya. Kita isi teman-teman oli dan airnya ya. Sebentar teman-teman. Gak ada yang bocor sama gua mas air mas.
kita buat lebih teman-teman ya, kita buat 5,5 atau 6. 1, 2, 3, 4, 5 lebih sedikit. Masalah semua oli dalam mesin ini, cooler itu semua sudah kena kuras. Kita kasih lebih. Oke teman-teman semua, nah, di sini untuk air radiatornya sudah kita isi, pastikan penuh teman-teman ya. Lalu olinya juga sudah kita isi. Ini ukurannya kita buat lebih. Mengapa kita buat lebih teman-teman? Semua oli ya yang di dalam mesin ini kita kuras bersih, dari selangnya sampai cooler. Jangan lupa teman-teman bersihkan coolernya sekalian ya. Kalau mesinnya turun mesin begitu, overhaul. Jadi sebaiknya dibersihkan ya, ngurangi teman-teman. Oke, setelah terisi semua, lanjut kita pompa minyaknya sampai padat dan kita pasang baterainya, aginya. Ini lemah teman-teman, ngedrop ya, jadi kita jumper dan kita anginan. Sebentar teman-teman, kita cari baterai, kita jumper dulu. Semoga aman dan lancar, ini tidak ada halangan. Banyak lagi teman-teman yang mau dirakit. Nah, itu suju juga masih dipanasi. Minta doain teman-teman ya, semoga dikasih kelancaran, kesehatan selalu di sini dan juga teman-teman semua. Nah, di sini untuk nozzle L300-nya kita buka ulang, kita buka lagi teman-teman, dan kita ganti nozzle-nya. Awalnya kan tidak kita ganti teman-teman. Saya coba, saya tes ya, itu masih bagus. Lah ternyata jebol nozzle-nya. Oke teman-teman, kita pasang keempat nozzle-nya. Ini dua lagi bloknya nih, mau dirakit. Ya tadi malam pas kita live, hidupnya itu lebih kurang setengah jam. Nggak ada teman-teman ya, nggak ada setengah jam. Langsung setelah live suaranya itu berubah. Jadi kita cek nozzle-nya. Ini kita ganti. Oke teman-teman, saya pasang dulu ya nozzle-nya. Ya, padahal sudah dites teman-teman, cuman namanya nozzle ya. Sebentar, kita cari tisu dulu supaya bersih teman-teman ya. Kita ganti. Nanti kita lihat lagi nih. Segera mungkin kita upload ke YouTube. Hidup kita Ryan. Teman-teman semua, kita lihat lagi ya L300-nya teman-teman. Mohon maaf jika tidak kelihatan rekamannya di sini hidup awalnya. Masalahnya hidup awalnya kita pas live teman-teman ya. Kita live di TikTok. Nah, di sini untuk mobilnya sudah kita pindah. Kalau kemarin kan di sana teman-teman ya. Nah, kemarin di sana posisi mobilnya, ini sudah kita pindah di sini. Ini sudah selesai proses Ryan duduknya teman-teman. Ya buat teman-teman yang mengikuti acara live kita mungkin tahu teman-teman ya. Nah di sini kita pastikan untuk oli mesinnya sudah cukup, air radiatornya kita pakai coolant teman-teman ya, pengisiannya. Lanjut untuk nozzle-nya kita buka lagi, kita buka ulang dan kita ganti baru. Awal naik mesin kan tidak kita ganti teman-teman. Setelah kita live pagi hari kita panasi, itu asapnya ngebul putih, ternyata nozzle-nya jebol ataupun rusak begitu. Jadi kita ganti keempat nozzle-nya. Semua filter kita ganti, filter udara kita ganti teman-teman. Untuk posisi bos pomnya kita setel, kita sesuaikan teman-teman ya. Oke, kita tes dulu teman-teman ya, kita hidupkan. Mohon maaf jika starter awalnya itu tidak kelihatan di sini. Masalahnya kita live, videonya sudah terhapus. Kita starter dulu. Untuk hidupnya langsung nyes teman-teman. Pagi hari pun gitu juga ya, tanpa dipanasi langsung nyes begitu.
ini sudah selesai rayyan duduknya, tinggal rayyan jalan. Di sini kita mendengar suara berisik di bospomnya. Mengapa tidak kita ganti? Ya dikarenakan untuk biayanya teman-temannya, dari asgripnya, lalu koplingnya, templetnya itu lumayan agak mahal. Jadi kita tahan dulu teman-teman. Ya paling tidak kita bawa kerja sekitar 3 bulanan dulu ya, 3 bulan. Sekira sudah dapat hasil bisa kita ganti teman-teman. Kita tes lagi. Untuk hidupnya sudah bagus teman-teman ya. Tapi starternya di sini berubah-berubah, terkadang ringan, terkadang terasa agak berat. Itu yang lalu switch starternya saya ganti baru. Otomatis starternya teman-teman ya. Oke teman-teman. Seperti ini untuk kondisi mesinnya teman-teman ya. Untuk total biayanya nanti insya Allah kita review di channel satu lagi. Berapa total biayanya perbaikan mesin, bospomnya berapa, insya Allah kita lihatkan. Kita tes lagi teman-teman. Nah, starternya terkadang serasa agak berat ya. Nah, itu kenceng, ringan. Nah, itu berat. Nanti kita cek lagi teman-teman di nomor starternya ya. Nah, itu ringan. Jadi kalau posisi menghidupkan mesinnya teman-teman ya, pagi hari ini tidak perlu kita panasi lagi. Masalahnya apa? Kita pakai rotor head yang besar. Jadi hidupnya nyes. Nah begitu teman-teman ya. Ya semoga aman dan lancar. Ini supaya besok ya bisa dijemput oleh pemiliknya ataupun nanti bisa dirayyan jalan. Big C. Semam tambahnya apa lagi nih? Tambahnya? Ya. Sih nggak ada. Di pinggir itu? Ada. Ini apanya ini? Power steeringnya, aduh lupa pula ini. Ini ada tambahan teman-teman dari pemiliknya ya. Itu power steeringnya, olinya bocor atau gimana? Sini tidak ada rembesan. Bagus kan? Nggak ada bocor kan? Udah apa? Nggak nampak kok. Bagus teman-teman. Untuk pompa power steeringnya tidak ada bocor. Kemarin pemiliknya WA tambahannya power steering itu ada rembesan oli, tapi di sini kelihatannya kering dan juga setirnya ya itu ringan. Oke teman-teman, nanti kita telepon lagi ya pemiliknya, tambahannya apa lagi. Masih rayyan teman-teman ya, kita nggak berani ngegas tinggi. Untuk posisi pumpnya kita sesuaikan teman-teman ya. Nah di sini teman-teman semua, untuk dinamo starternya sudah saya buka ulang dan kita bersihkan teman-teman. Kita ganti grease-nya ya. Kita coba lagi teman-teman ya. Yang awalnya itu starternya ada entengnya, ada beratnya. Sudah ringan teman-teman ya. Langsung nyes tanpa dipanas-panasi teman-teman. Oke, semoga mobilnya aman dan lancar. Siap dijemput bosku. Oke
Oke bosku, teman-teman semua, semoga mobilnya aman dan lancar, sehat selalu ya. Ini bisa dirayan jalan, bisa langsung untuk muatan, tapi jangan berlebihan begitu. Ya setelah 2 bulan atau 3 bulan, kalau bisa datang lagi kita cek teman-teman. Oke, semoga mobilnya aman dan lancar. Dan juga semoga info sedikit ini teman-teman yang saya bagikan, cara sederhana yang saya buat dari awal hingga akhir proses rayaan duduk, semoga ada yang bisa bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Assalamualaikum.